Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai supervisi dalam akademik. Saya Justina Anmaruka dari SMK Negeri 1 Keva Menanu dan saya Fridolin Strauss dari SMA Negeri Wenopu. Dan saya Alfredus Sanit dari SMP Negeri Satap Wetulu. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Fridus. Selamat malam Ibu Ita. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik, luar biasa ini hari Ibu. Iya, baik. Jadi hari ini Bapak akan melakukan sesi coaching ya kepada Koce. Iya, Ibu. Ya, jadi sebelum Bapak Fridus melakukan sesi coachingnya, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya mengenai alur penilaian yang mungkin akan kita gunakan saat proses coaching nanti ya. Nah, apakah dalam proses itu sudah menggunakan alur kita dan sudah sesuai dengan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu juga apakah proses coaching nanti ini sudah sesuai dengan prinsip coachingnya atau tidak, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi Pak Fridus sebelum melakukan sesi coaching nanti, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Fridus. Bolehkah saya bertanya? Baik Ibu, silahkan. Ya, jadi Pak Fridus, yang ingin Pak Fridus inginkan, kira-kira saya ingin membantu Pak Fridus itu di kompetensi yang mana? Yang Ibu membantu saya atau yang saya mau terapkan dalam kompetensi itu pertanyaan terbuka dan kehadiran penuh Ibu. Oke, jadi yang ingin Pak Fridus mau supaya saya bantu itu di kompetensi mengenai pertanyaan pembuka dan kehadiran penuh ya. Oke, nah bagian mana yang nantinya Bapak Fridus ingin untuk saya amati lebih spesifik lagi? Nah, Pertanyaan berbobot Bu, itu yang saya mau. Oke, pertanyaan berbobot ya. Ya. Ya, kemudian nanti bagaimana penilaian Bapak Fridus sendiri ya terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Ya, yang saya harapkan itu bisa mendapatkan solusi dan bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh coaching sendiri. Ya, Yang saya harapkan Ibu. ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Fridus menginginkan agar mendapatkan solusi dari proses coaching ini. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Fridus. Ya. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Ya, semoga dengan observasi yang kami lakukan dalam coaching nanti bisa mencapai apa yang kita ingin dalam persoalan antara coach dan coach. Oke, bagus sekali ya. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya untuk bagian prasupervisinya. Silakan Pak Fridus nanti langsung melakukan kegiatan coachingnya bersama Coach. Selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Selamat malam Pak Frido. Selamat malam Pak Firus. Apa kabar hari ini Pak Frido? Baik, puji Tuhan, hari ini keadaannya sangat luar biasa Pak. Baik. Nah, Pak Frido, kemarin sempat bertemu dan mungkin Pak Frido mau sampaikan sesuatu. Hanya karena waktu untuk saya berbicara dengan Pak Frido agak setengah mati karena saya juga ada kesibukan yang saya tidak bisa tinggalkan. Mungkin dari sini Pak Frido, kebetulan kita bertemu di tempat ini, mungkin mau ceritakan sesuatu Pak Frido. Benar sekali Pak
dengan persoalan apa Pak Frido? Begini Pak, akhir-akhir ini di sekolah kami itu banyak siswa yang pindah. Itu disebabkan oleh ada istilahnya ketidaknyamanan mereka karena di antara mereka saling membuli, terus ada semacam geng-geng di dalam kelas. Dan itu tidak diketahui oleh para guru. Setelah anak banyak yang sudah keluar ditanya, baru ketahuan persoalannya. Oh ternyata ada yang sepertinya geng di dalam kelas yang selalu membuat keonaran dan membuat mereka tidak nyaman, dan pada akhirnya banyak yang akhir-akhir ini pindah Pak. Baik, terima kasih Pak Frido sudah menceritakan bahwa akhir-akhir ini banyak siswa yang ingin untuk pindah dari sekolah karena di dalam sekolah itu mereka membuat blok-blok untuk perkelahian. Bagaimana Pak Frido punya niat atau mengambil solusi terhadap anak-anak tersebut? Baik, setelah saya mengetahui keadaan ini dari orang tua murid yang kebetulan pergi, saya ketemu karena mengenal orang tua si sudah saya coba cerita-cerita karena minta pindah di akhir semester ini. Saya juga bingung kenapa harus pindah. Terus orang tua itu menceritakan keadaan anaknya, kenapa harus yang sesungguhnya di akhir semester ini juga masih pindah. Terus saya telusuri, ternyata yang terjadi itu adalah anak-anak yang selalu pindah itu ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, yakni itu ada blok-blok yang membuat mereka tidak nyaman, ada perkelahian yang juga tidak diketahui oleh bapak ibu guru, sehingga saya berpikir untuk mencari solusi. Dan solusi yang seperti yang tadi bapak sampaikan bahwa saya kerjasama dengan wakasek, pertama terhadap wakasek kesiswaan, terus wali kelas, guru BK, dan juga kepala sekolah menyampaikan hal ini. Dan mereka sudah berdiskusi, kami sama-sama berdiskusi untuk bagaimana cari solusi yang terbaik. Wah, luar biasa ya Pak Frido, karena Pak Frido sudah punya inisiatif untuk membangun kolaborasi antara orang tua, bapak ibu guru, dan bapak kepala sekolah untuk mencari jalan keluar sehingga bisa merangkul kembali anak-anak yang mereka keinginan untuk pindah. Dari sini Pak Frido, kira-kira dari angka 1 sampai 10 level mana yang mencapai kesuksesan dari Pak Frido untuk mengatasi anak-anak tersebut? Baik, kalau dari angka 1 sampai 10, posisi saat ini berada pada angka 3 atau 4. Dan saya pikirkan kalau dengan adanya solusi yang saya tawarkan, saya berharap kiranya menjadi 80 atau 90, 8 atau 9, untuk anak-anak itu tidak pindah lagi, apalagi pindah di akhir semester. Baik, terima kasih Pak Frido yang punya inisiatif bagus. Dari angka yang sementara diikuti itu angka 4 karena masih mengajak teman-teman untuk bisa mengontrol anak-anak terkait dengan persoalan yang mereka hadapi. Dengan persoalan itu Pak Frido sudah menaikkan angkanya sampai angka 80 atau 90 dalam waktu ini. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa Pak Frido? Baik, tindak lanjut yang saya lakukan adalah bahwa karena persoalan ini adalah persoalan bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi harus melibatkan para orang tua siswa, masyarakat, dan kenyamanan mereka. Berarti memang lingkungan, berarti dari desa, tokoh-tokoh adat juga itu harus dikomunikasikan dengan mereka, sehingga kemarin
kedua tidak boleh dibawa ke sekolah. Mungkin untuk sementara tidak lanjut seperti itu, dan dalam waktu dekat juga akan dilakukan rapat itu sehingga membuat suatu keputusan agar anak-anak mereka bisa merasa nyaman di SMA. Baik, terima kasih kepada Pak Frido. Memang membangun komunikasi terhadap orang tua, pemerintah desa, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru. Mungkin kita memberikan komitmen kira-kira waktunya kapan untuk bisa selesaikan persoalan itu. Baik, persoalan itu telah di dalam buku catatan itu yang setelah kami komunikasikan itu. Sekarang pada saat ini ujian semester, setelah ujian semester akan dilakukan satu pertemuan sehingga di semester baru itu tidak ada lagi hal seperti itu. Karena setelah ujian ini kami jaga-jaga guru mereka masih membuat analisis nilai, maka waktu itu kita akan pakai untuk mengatasi hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Frido yang sudah inisiatif betul-betul untuk bisa mengatasi dalam waktu dekat. Tapi masih mengingat karena ujian semester sudah itu masih guru-guru sibuk untuk mengolah nilai. Jadi setelah habis ini ada waktu untuk bisa mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan anak untuk bisa selesaikan permasalahan yang anak-anak tersebut. Dari situ kira-kira seperti apa atau kesimpulannya seperti apa bisa Pak Frido gambarkan kepada kita bahwa dari tadi cerita awal sampai akhir ini kita bisa menemukan jalan keluar. Baik, saya bersyukur Pak Rus punya waktu untuk kita bisa bersama untuk mencari solusi. Ternyata apa yang disampaikan, apa yang dipikirkan saya selama menjadi hal kekuatan saya, hari demi hari siswa semakin berkurang. Saya juga merasa wah ini bagaimana caranya berpikir sendiri, bermain dalam pikiran sendiri. Saat ini saya sudah bisa menemukan jalan terbaiknya bahwa memang harus ada realisasi. Setelah ini harus lakukan sehingga sekolah menjadi nyaman seperti dulu. Yang dulunya siswa itu sampai budak sampai yang 700-an, 800-an itu kembali seperti dulu. Itu yang saya berikan di situ. Saat ini saya sungguh rasa sangat senang kalau bisa berkomunikasi dan menemukan jalan ini keluar ini. Baik, terima kasih Pak Frido karena kita dibatasi dengan waktu karena masih ada kegiatan lain. Nanti ada waktu lagi untuk kita bercerita bersama atau sharing bersama. Oleh karena itu terima kasih kepada Pak Frido yang sudah memberikan 1-2 persoalan dan kita sudah mencari jalan keluar. Semoga Pak Frido bisa menemukan sesuatu di dalam sekolah dengan baik, terutama kerjasama atau kolaborasi bersama pihak-pihak baik orang tua, pemerintah desa, dan teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu saja Pak Frido. Semoga dengan percakapan ini mendapat kekuatan untuk bisa sekolah itu yang terbaik dari yang sekarang. Mungkin itu saja Pak Frido. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak. Ya, tadi menurut Pak Fridus sendiri menilai performa Pak Fridus itu artinya sudah sempurna, sudah sesuai dengan alur tirta yang kita inginkan bersama dalam proses coaching tadi. Nah, Bapak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap tadi kegiatan coachingnya? Baik, terima kasih Bu. Silahkan. Oke, baik. Jadi yang tadi saya amati dalam proses coachingnya itu luar biasa. Artinya saat proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur ceritanya, di situ di mana ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian dan terakhir itu tanggung jawab. Selain itu juga yang tadi saya nilai itu sudah ada kompetensi coachingnya di dalam proses coaching tadi, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan selanjutnya itu bagaimana Pak Fridus mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan tujuan untuk menggali persoalan yang mungkin dialami oleh coach tadi ya. Nah, kira-kira menurut Pak Fridus,
kompetensi apa lagi yang mungkin akan dikembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi kita sudah lakukan gitu. Baik, terima kasih Ibu Ita. Kompetensi yang saya kembangkan itu pertanyaan terbuka, sehingga kepada siapa saja yang ingin mau sampaikan pokok permasalahannya bisa terselesai dengan baik. Itu yang saya. Oke. Jadi tadi Pak Fridus mau mengembangkan lagi kompetensi di pertanyaan terbuka ya. Oke, luar biasa ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching tadi? Baik, terima kasih Ibu. Yang saya dapatkan dari coaching tadi bersama coach itu Pak Frido, Ya. itu pertama dia sudah menyampaikan pokok persoalannya dan sama-sama mencari jalan kedua, dan dia juga merasa lega terhadap persoalan yang sudah disampaikan dan solusinya didapat dengan baik. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan adanya proses coaching ini, si coachnya itu mendapatkan solusi sendiri ya dari persoalan yang dihadapi. Bagaimana perasaan Pak Fridus? Perasaannya rasa senang karena teman Pak Frido dengan sendirinya juga merasa lega terhadap beberapa pertanyaan yang menggugah hatinya untuk terbuka terhadap persoalan yang dia alami. Itu kesenangannya di situ. Ya, jadi Pak Fridus merasa bahagia, artinya bisa membantu si coach ini menemukan solusinya sendiri ya terhadap persoalan yang dihadapi. Ya. Ya, jadi mungkin seperti itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Fridus, Pak Frido yang sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan sesi coaching ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Ya.